Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada salah satu sifat yang paling penting kita miliki bagi seorang muslim, yaitu sifat lemah lembut. Lemah lembut disebut dalam bahasa Arab yaitu ar-rifqu ataupun disebut juga al-lain. Sifat lemah lembut merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi modal beliau dalam menyampaikan dakwah. Sehingga dengan kelembutan Rasulullah SAW ini mampu menyadarkan orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang meminum minuman keras, mampu menyadarkan pecandu narkoba, mampu menyadarkan orang-orang yang berbuat zina. Pendekatan Rasulullah SAW dalam melaksanakan dakwah adalah dengan sifat lemah lembut beliau yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghadidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Maka disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Ini berarti Rasulullah itu memiliki sifat lemah lembut. Walaupun tafazzan ghalidhal qalbi, seandainya Muhammad engkau itu berlaku kasar, lagi keras hati, maka mereka akan berpaling daripada mengikuti. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan sifat lemah lembut ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, misalnya Rasulullah SAW menyebutkan, la yakunu rifqu bi kulli syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Tidaklah kelembutan itu ada pada setiap sesuatu, maka itu akan menghiasnya. Jika seandainya kelembutan itu ada dalam kata-kata kita, ada dalam perbuatan kita, maka itu akan menjadi indah. Dan sebaliknya, jika seandainya kelembutan itu dicabut dan kita tidak menjadi orang yang lembut, maka ini akan merusak kita, akan merusak apa yang kita sampaikan, merusak akan yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus berlaku lemah lembut dalam setiap ucapan kita, dalam setiap perbuatan kita, sehingga dengan demikian tindakan kita ini sesuai dengan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah SAW. Kita dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan sifat lemah lembut ini dalam kehidupan. Yang pertama sekali, lemah lembut dari segi ucapan atau dari segi perkataan, di mana Anas bin Malik menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, kata Anas bin Malik, khadimtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya pernah menjadi pembantu di rumah Rasulullah itu lebih kurang 10 tahun. Dibayangkan menjadi pembantu Anas itu adalah sekitar 10 tahun. Ma qala li uf, tidak pernah Rasulullah itu mengungkapkan kepadaku perkataan ah. Ini adalah perkataan yang sederhana, kita tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh orang lain. Saja itu tidak pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Wa ma qala li lima fa'alta hadha wa lima lam taf'al misli dzalik. Dan dia tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa engkau berbuat seperti ini? Wa alla fa'alta hadha, kenapa engkau tidak buat seperti itu saja? Ini berarti menunjukkan atas kelembutan Nabi Muhammad SAW. Kita yang mungkin selaku kepala rumah tangga misalnya, kita pulang ke rumah melihat kondisi keadaan di rumah misalnya yang tidak sesuai dengan suasana batin kita, itu langsung kita merepet, langsung kita marah, mengeluarkan kata-kata yang keras, mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sehingga ini tentunya ia dapat menciptakan keributan, dan juga anak-anak kita tercengang melihat kita yang demikian, apalagi istri kita. Tentu
hal-hal yang seperti ini, kekerasan secara lisan ini tidak boleh ya kita lakukan, dan ini bertentangan dengan akhlak Rasulullah SAW. Bahkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya, kita kadang kalau tidak marahin orang sehari itu tidak sedap rasanya. Kita yang punya jabatan, nah itu bawahan kita, itu harus kita marahi harian, dan itu tidak boleh, tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Kalau Rasul tadi saja yang nggak pernah dia ucapkan, apalagi hal-hal yang lain yang lebih besar. Demikian juga Rasulullah itu tidak pernah cakap kotor. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Cakap kotor, di mana Aisyah menyebutkan sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah itu tidak pernah beliau itu cakap kotor atau berbuat perbuatan yang keji. Nah, ini yang mengarah ya kepada masalah ya hubungan lawan jenis. Ini sekarang kita lihat banyak orang itu suka cakap kotor. Anak-anak kadang di rumah itu suka cakap kotor, karena dilihatnya ayah juga cakap kotor. Nah itu bukanlah sesuatu yang sesuai dengan akhlak Rasul yang maha lemah lembut. Begitu pula kita mungkin ya dalam kehidupan ini, kalau kita mendapatkan musibah yang mendadak, katakan seperti misalnya bocor ban, baru aja bocor ban kita di tengah jalan langsung keluar kata-kata yang kotor. Ini berarti kita tidak memiliki sifat yang lemah lembut tersebut. Oleh karena itu, mari hiasi lisan kita dengan kelembutan-kelembutan, sehingga dakwah kita ini didengar oleh orang lain. Demikian pula bagaimana kelembutan Rasulullah SAW dalam beliau tersebut ya, secara perbuatan, di mana ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un qat. Rasulullah itu tidak pernah memukul apapun. Wala khadiman wala imra'atan, tidak pernah memukul pembantunya, tidak pernah memukul istri. Jadi kadang kita itu suka ya menggunakan kekuatan tangan. Kalau kita tidak ridha dengan keadaan ya, kita di rumah misalnya, dalam rumah tangga suka cubit anak, itu tidak boleh. Nah, suka main pukul, ya suka nampar, itu tidak boleh. Tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Itu menunjukkan kita itu kasar. Kita tersebut ya tidak berjiwa lembut. Maka kelembutan itu adalah di mana orang-orang yang meninggalkan akan kekasaran baik secara lisannya maupun ya secara perbuatannya. Sehingga dengan demikian, kalau kelembutan ini ya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik misalnya kita selaku dai, lembut tutur kata kita dalam menyampaikan dakwah. Nah, kita mengajak umat dengan penuh sopan santun, dengan kata-kata yang bagus, ya, tanpa memaki, tanpa mencaci, tanpa cakap kotor, maka insya Allah umat ini akan tersadarkan dengan dakwah kita dan mereka akan ikut dengan apa yang kita sampaikan. Begitu juga dalam rumah tangga, jika seorang ayah itu dia bersikap lembut kepada anak-anaknya, kepada istrinya, maka akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang tenang, yang penuh dengan kasih sayang, yang dimana itu akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan seorang pemimpin, kalau pemimpin itu dia berkata lemah lembut, bertindak lemah lembut, maka orang-orang yang dipimpinnya akan menjadi senang kepadanya dan akan mendapatkan ketenteraman. Maka ikutilah Rasulullah SAW yang dimana beliau memiliki sifat yang lemah lembut ini, dan ini harus kita jadikan sebagai sifat utama dalam kehidupan kita ketika kita bermasyarakat, berumah tangga, maupun kita bersahabat dengan kawan-kawan kita. Terima kasih yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.